Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Adinda Mayang Pramaswari dengan NIM belakang 118. Saya akan memaparkan pendapat saya tentang hasil diskusi Kamis minggu lalu mengenai pengaruh COVID-19 terhadap integritas nasional. Jadi menurut saya, pengaruh positif dari COVID-19 sekarang ini adalah semua masyarakat saat ini saling tolong-menolong, bahu-membahu dalam menggalang dana untuk dana tersebut akan digunakan dalam pembelian APD yang nantinya akan digunakan oleh para tenaga medis yang saat ini berada pada garda terdepan dalam penyembuhan COVID-19. Selain itu juga masyarakat saling mengingatkan bahwa sebaiknya melaksanakan kebijakan pemerintah yaitu work from home sehingga dapat memutus rantai penyebaran dari COVID-19. Dengan adanya gotong royong antar masyarakat ini dapat menjadikan Indonesia lebih bersatu dan masalah dari COVID-19 tersebut akan segera terselesaikan. Contoh lain dari penanganan kasus COVID-19 ini adalah di mana para influencer di Indonesia mulai mengadakan kayak penggalangan dana untuk mensuplai kebutuhan APD bagi tenaga kesehatan. Selain itu, ada yang dari kalangan musisi seperti penyanyi, mereka mengadakan konser secara online yang bisa disaksikan melalui platform YouTube atau Instagram, di mana yang tujuannya adalah untuk mengajak para penggemarnya untuk tetap di rumah dan membatasi penyebaran COVID-19 ini. Ini menunjukkan bahwa masih banyak orang yang peduli dengan masalah COVID-19 di Indonesia. Mereka masih sadar bahwa COVID-19 ini bukan hanya masalah yang harus diselesaikan oleh pemerintah. COVID-19 ini adalah masalah yang harus diselesaikan oleh seluruh warga negara Indonesia. Pada saat ini, bangsa Indonesia sedang mengalami wabah COVID-19. Oleh karena itu, kita tidak boleh menghadapinya dengan panik. Seluruh tumpah dari Indonesia harus meyakini bahwa integritas, iman, dan ilmu yang dimiliki oleh para ahli akan dapat mengatasi wabah ini dengan cepat dan juga maksimal. Kita juga harus mengikuti arahan pemerintah dan juga otoritas medis yang telah berupaya secara maksimal. Segala upaya negara akan gagal apabila masyarakat tidak menjadi bagian dari segala upaya yang dilakukan. Seluruh anak bangsa dilarang untuk saling mencurigai dan juga harus mengerahkan segala upayanya untuk bersatu dan bergandengan tangan dalam mengatasi wabah COVID-19. Selanjutnya, saya akan membahas tentang proyek solusi dari masalah integritas nasional dalam COVID-19 yang sudah didiskusikan sekelas pada tanggal 9 April 2020. Nah, kesimpulan yang dapat kami tarik ada 4. Yang pertama yaitu menyebarkan challenge positif untuk tetap di rumah, seperti perlombaan membuat video yang dilakukan di rumah tentunya dengan semenarik mungkin yang diadakan oleh tokoh masyarakat atau influencer-influencer yang ada di Indonesia. Nah, isi dari video ini tuh bisa berupa pencegahan penyebaran COVID-19, seperti bagaimana menerapkan physical distancing yang benar atau mempromosikan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, yang kedua yaitu mengadakan edukasi dengan media online. Nah, edukasi media online ini bisa berbentuk poster, video, artikel, dan lain-lain. Tentu hal ini memerlukan kerjasama dengan instansi pemerintah seperti BNPB agar memperoleh informasi yang benar untuk disebarkan melalui proyeknya agar informasi yang disampaikan ini bukan hoaks. Yang ketiga yaitu menciptakan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat di rumah masing-masing. Nah, PHBS ini berisi menjaga pola makan yang bergizi dan seimbang, rajin berolahraga, istirahat teratur minimal 8 jam per hari, dan kita juga bisa rutin mencuci tangan selama 20 detik. Nah, PHBS ini bisa kita lakukan dari diri sendiri dulu. Setelah itu kita bisa juga edukasikan ke keluarga. Selain ke keluarga, kita juga bisa mengedukasikannya ke antar RT RW melalui grup WA. Nah, salah satu contoh yang sudah terwujud dari teman saya dan juga sudah dilaksanakan oleh
dan juga sudah dilaksanakan di tempat saya di daerah Ciganjur, yaitu daerah saya membagikan bantuan disinfektan yang disemprotkan ke rumah warga oleh volunteer. Nah, disinfektan ini berisi berupa campuran dari air dan juga pemutih. Nah, pemutih ini kan merupakan kandungannya itu ada klorin. Nah, klorin ini jika terpapar langsung ke manusia itu bisa menyebabkan iritasi pada mata, mulut, dan kekeringan pada kulit. Sedangkan jika kita terkena secara terus-menerus, klorin ini bisa menyebabkan kanker yang tentu kita tidak ingin dapatkan kan. Nah, maka dari itu sebaiknya saat menyemprotkan cairan klorin ini harus berhati-hati dan seminimal mungkin terpapar oleh klorin ini, dan klorin ini tuh kalau bisa disemprotkan hanya di benda-benda yang sering kita sentuh saja. Nah, yang keempat yaitu memberikan donasi kepada masyarakat yang memiliki penghasilan di luar rumah dan APD untuk tenaga medis. Nah, bentuk donasi ini tuh bisa berupa penggalangan dana secara online yang jika dananya sudah terkumpul, para relawan yang sudah dibentuk oleh Kemenkes ini menyebarkan hasil penggalangan dana berupa makanan pokok untuk masyarakat yang membutuhkan dan APD untuk tenaga medis. Nah, dari keempat proyek ini selanjutnya kami akan membahas proyek yang kami pilih yang akan dibahas oleh Miranda. Halo semuanya, nama saya Miranda dan saya akan menjelaskan tentang proyek dari kelompok kami. Kelompok kami menggunakan proyek berupa diskusi media online yang akan membuat poster dan nantinya akan disebarluaskan ke media sosial agar dapat dilihat oleh orang banyak. Dan isi dari poster kami adalah berupa PHBS, yaitu pola hidup sehat dan juga bersih. Isi dari PHBS yang pertama adalah mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Contohnya adalah memperbanyak konsumsi sayur dan juga buah-buahan, karena sayur dan juga buah-buahan mengandung vitamin dan juga antioksidan yang sangat diperlukan oleh tubuh guna untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Dan yang kedua adalah melakukan olahraga paling tidak 30 menit. Karena kita tidak bisa keluar rumah oleh karena kasus ini, maka kita harus melakukannya di dalam rumah. Kita bisa melakukannya dengan cara berjalan-jalan kecil di rumah, atau melakukan lari-lari kecil di rumah, ataupun juga dengan melakukan pekerjaan rumah, yaitu membereskan rumah, yang nantinya akan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Kemudian yang ketiga adalah istirahat minimal 8 jam per hari. Tubuh manusia membutuhkan istirahat yang cukup untuk membangun kembali daya tahan tubuh yang ada di dalamnya. Dan yang keempat adalah melakukan cuci tangan yang benar. Cara melakukan cuci tangan yang benar, pertama adalah basahi kedua tangan kita dengan menggunakan air bersih dan air mengalir. Kemudian teteskan sabun ke telapak tangan kita dan usapkan kedua telapak tangan kita. Kemudian sela-sela jari kita digosokkan. Setelah itu letakkan telapak tangan yang satu ke punggung tangan yang lain untuk mengusapnya juga. Dan setelah itu gosokkan jempol tangan kita dan pergelangan tangan kita. Dan yang terakhir adalah membuat bentuk seperti ini supaya kotoran yang ada di kuku kita bisa bersih. Dan itulah proyek dari kelompok kami yang akan disebarluaskan ke media sosial guna untuk melakukan pencegahan terhadap virus corona ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.